Ini yang sudah mulai tipis di Indonesia, Pak. Coba lihat pejabat kita sekarang, Pak. Bandingkan pejabat Jepang. Pejabat Jepang, Pak, baru dituduh korupsi, sudah mundur. Bukan cuma mundur, Pak, nak bunuh dirinya karena dituduh bahwa tidak terbukti. Jepang. Kita bukan lagi dituduh, sudah di penjara, masuk lagi caleg. Coba mikir. Ini Indonesia, Pak. Pencuri, perampok, koruptor. Bapak mulai sekarang yang curi uang negara jangan kau bilang koruptor. Cantik sekali disebutnya. Bilang kau perampok. Panga. Orang Bugis bilang panga. Pencuri. Coba. Itu di Saudi Arabia. Pencuri. Dipotong kepalanya, Pak. Malaysia. Mencuri. Dipotong tangannya. Di Indonesia. Dipotong masa tahanannya. Itu mi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'in tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. 6 sifat yang menghancurkan, memusnahkan segala amal-amalmu di bulan Ramadan. 1 kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini ya, Pak Gosip. Semua mau dia urusi. Jeleknya orang dia nampak. Dia tidak tahu jelek dirinya. Yang orang Melayu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya. Sementara gajah di pelupuk matanya tidak terlihat. Kan aneh. Semut yang jauh dia bisa lihat. Sementara gajah di depan matanya dia tidak lihat. Ini banyak orang seperti ini, Pak. Jeleknya orang dia tahu semua. Sementara keburukan dirinya dia tidak urusi. Maka Nabi menjelaskan, beruntunglah orang-orang yang terlalu sibuk mencari kekurangan dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Ada ibu-ibu bilang begini, Ustadz, kan cocok itu yang saya bilang. Memang begitu. Justru benarnya kita cerita namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Pemilu kemarin, pilpres kemarin, banyak orang hancur amalnya, Pak. Facebook, Twitter, WhatsApp. Dia share semua kejelekannya orang. Jeleknya orang semua ditabur. Caleg-caleg lawannya dijelek-jelekkan semua. Itu hancur amalnya. Itu nanti di akhirat kan ada orang datang. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga itu di Ternate. Nagosip, Kak. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah di-rebonding. Gara-gara fitnahnya, saya malu satu kota. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya. Habis puasanya 3 tahun. Habis puasanya 5 tahun. Saya ada yang datang. Saya juga ya Allah, saya pernah dicerita. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya tidak diangkat jadi pegawai negeri. Saya tetap menjadi PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP lagi, tetap tidak pegawai. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya, ambil sholatnya. Habis puasa, ambil sholat. Setor lagi. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya saya kalah di caleg. Habis sawaku kujual, karpetku, ambil kembali di masjid. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, sudah, ambil itu hajinya. Habis amalnya Pak. Habis,
puasanya habis, sholatnya habis, hajinya habis, zakatnya habis. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah dicerita kejelekanku. Allah berfirman, bagaimana? Habis amalku ya Allah. Bagaimana lagi? Sudah habis amalku. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya itu orang pernah kau sakiti. Ambil semua dosanya itu orang pernah kau fitnah. Ambil semua dosanya itu orang pernah kau hina. Habis amal kebaikannya, dosanya orang masuk. Maka saya Pak, kalau nabuli ke orang di medsos, saya bilang, habis tong itu amalmu. Cari tamat terus, cabut itu amalakmu. Jadi kalau ada orang datang, Ustaz, nak benci sekali ke itu. Kenapa kau bilang dek? Nak cerita sama jelek tak? Bukan nak benci ke itu dek, nak sayang kak. Maksudnya apa? Nanti amalnya itu nak kasih kak. Kalau dia mati, nak aku ambil semua amalnya, nak ambil dosaku. Maka bapak-bapak, kalau ada orang cerita jelek tak, diam. Nak kasih ke amalnya, dia kasih dosa tak. Kata Al-Quran, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Sudahlah. Suatu kali Umar bin Khattab datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ada anak muda, baik sekali agamanya, soleh, dia akan menikah. Sayangnya perempuan yang dia mau nikahi ini mantan pelacur. Ini laki-laki baik sekali, kasihan. Dan dia tidak tahu siapa calon istrinya. Apakah saya kasih tahu ya Rasul, ini laki-laki siapa, ini perempuan dia mau peristrikan? Nabi kalau bahasa di Makassar, Umar, kenapa kau sibuk?
Itu orang mati hatinya itu, Pak. Ya. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, orang yang dengar dakwah, kalau dia tidak suka dengar dakwah, ayat berikutnya dijelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Coba itu ada dalam Quran kan? Ayo. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, kau dakwai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya dijelaskan, khatamallahu, punya hati tapi tidak bisa dia pakai, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak mendengar, mereka lebih hina dari binatang. Jadi kalau ada orang Islam, Pak, sudah tidak tenang kalau dengar ceramah, tidak senang dengar dakwah, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Pak? Tahu binatang? Tahu binatang toh? Kambing. Tahu kambing? Binatang. Tahu binatang? Kambing. Tahu kambing? Binatang. Itu kambing, mamaku di kampung sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kambingnya kalau ada nakal, nak ganggu temannya, tak. Langsung Nabi bilang mamaku, tikengi, tangkap, bawa di pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Haji, dega kata beli, tidak ada orang beli, palisui, kasih pulang, potong. Kambing, nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, makan sama-sama. Kalau ada di sini, mau diapain? Mau diapa, Pak? Hah? Jual. Siapa mau beli bikin repot. Potong. Siapa mau makan? Orang mati jangankan dimakan, dipegang saja jenazahnya itu orang meninggal. Jijik kita pegang muka atas, setelah dipegang dicuci bersih-bersih. Itulah yang Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Jadi kalau ada orang Pak tidak suka dengar ceramah, bembe, kambing yang dua kaki, itulah dia. Malah nak
Dan sekali malunya itu. Kelihatan semua pahanya. Dulu. Sekarang, sini Pak. Bapaknya haji, mamanya haji. Pergi pengantin, bapaknya pakai songkok, mamanya pakai jilbab besar. Nah pegang anaknya di sini. Baru apa? Tidak pakai jilbab, anaknya kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Modern tidak, dongok. Dulu. Kalau ada cewek dibonceng sama cowoknya, dipanggil itu anak, dia cari itu bapaknya. Mana itu adekmu yang cewek? Piko cari siapa yang bonceng, pukul itu yang bonceng, pukul juga itu adekmu. Kasih baku pukul. Dulu. Sekarang anaknya cewek, tinggal malam minggu di rumah, keluar kok nak. Nanti dia bilang koran tidak laku. Orang kalau berhasil puasanya, rasa malunya tinggi. Kalau bapak merasa berhasil puasa, tapi tidak punya rasa malu, tidak ada itu Pak. Tapi sekarang Pak yang namanya budaya malu hilang. Haji, tiap tahun pergi umroh. Azan di masjid, hayya 'alas shalah. Double 3. Mendomi. Haji Padomeng. Ini kuras siri. Itu banyak begitu. Jadi kalau kau sudah haji, datanglah ke masjid. Sudah muka-muka sakaratil maut. Masih juga kalau lihat cewek, anak-anak. Pak sudah 70 umurnya. Semua kuras siri, semua itu habis amalmu. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masih ada 3 tapi waktu yang sangat terbatas. Saya harus ke bandara karena penerbangan saya 6:30. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.